terus untuk menonton beberapa konten dari tim Bisa AI. Nah, kemudian kita punya Medium Post ya, silakan dibaca juga untuk tutorial ya, banyak sekali ada tutorial penyelesaian COVID-19 dengan convolutional neural network ya. Kemudian ada di bidang IoT, data science, ini ada di postingan di Medium Bisa AI. Kemudian kita aktif di Instagramnya Bisa AI juga, informasi mengenai event. Ya, dan ini terakhir ada informasi mengenai bisa tampil ya, jadi Bapak Ibu dapatkan platform gratis ya, ini community base. Jadi event giat acara webinar yang mau dipublish silakan bisa tampil dan bisa promosi Bapak Ibu. Ya, jadi kita video conference community ya, seperti itu. Ya, baik. Kemudian saya akan coba sekilas mengenai data science dan artificial intelligence. Karena sebagian besar audiensnya ini belum pernah memasuki bidang data science, saya coba refresh sedikit mengenai kegiatan dari AI dan juga data science. Ini akan saya ambil melalui perspektif dari apa yang dikerjakan oleh Bisa AI. Sejauh ini suaranya terdengar ya? Tidak ada kendala? Oke, baik. Saya coba lanjutkan. Nah, di sini, oke, yang pertama, untuk ya kita bahas mengenai artificial intelligence dan data science. Nah, di sini kita memiliki service Bisa AI Vision. Sistem ini ya, misalkan kita punya akan ke jalan, otomatis dapat mendeteksi adanya kendaraan yang lewat. Sebagai contoh ini motor lewat, mobil lewat ya. Kemudian kita dapat menghitung jumlah mobil yang lewat pada suatu jalan raya ya, ini seperti contoh counting 3 dan sebagainya. Kemudian selain itu juga dapat dideteksi orang-orang yang lewat ya di suatu mall atau pusat belanja sebagai berikut, dan kita counting jumlahnya berapa dan sebagainya. Ya, jadi bagaimana video recognition ini bekerja? Jadi ini karena ada suatu teknologi yang disebut dengan deep learning. Ya, jadi Bisa AI menggunakan teknologi yang disebut dengan deep learning di dalamnya, di mana itu tersusun atas beberapa model yang kita latih dengan menggunakan media komputasi yang disebut dengan GPU, ya, yang biasanya kita gunakan untuk bermain game. Nah, kemudian saat ini karena kemunculan dari video kamera ini cukup banyak variasinya dan besar ya, maka di dalamnya. Nanti ada di akhir slide, kita akan banyak bahas mengenai data science. Oh ya, bagi Bapak Ibu yang baru join, ya sedikit, kita ada tutorialnya, saya akan kirimkan source-nya, silakan di sini. Ya, silakan di-download bagi Bapak Ibu yang baru datang. Oke. Ya, ini sebagai contoh, misalkan ada suatu perusahaan yang ingin dokumennya itu di-recognize dengan cepat. Nah, misalkan KTP, NPWP, ya, kemudian billing, dan 25 jenis dokumen lainnya. Nah, tanpa adanya sistem OCR, maka hal ini akan sangat sulit, sehingga membutuhkan banyak waktu. Jika ada sistem OCR yang bekerja di balik ini semua, maka untuk memasukkan entry data ini akan semakin cepat, gitu, seperti itu. Kemudian hasil entry-nya secara otomatis akan dideteksi oleh sistem OCR ataupun machine learning, di mana hasilnya nanti akan dimasukkan langsung ke dalam database, ya, seperti itu. Jadi banyak fungsinya untuk AI, ya, artificial intelligence, kemudian machine learning, ya, ini tidak identik dengan biasanya ya identik dengan robotik, ini tidak, tapi ini bisa dilakukan proses otomasi seperti ini. Kemudian kita juga menyediakan data analisis ya, as a service. Ya, sebagai contoh adalah misalkan kita ingin mengetahui customer churn ya, atau mengetahui customer mana yang kira-kira prospek ya, ataupun customer yang perlu diberikan promosi. Karena biasanya ya kalau di organisasi itu biaya promosi itu cukup besar ya, sehingga kita memerlukan targeted customer ya. Jadi misalkan kita mempromosikan ke segmentasi
anak muda ya. Kita harus dapatkan behaviornya dan lain sebagainya. Nah, ini dengan data analysis as a service ini juga bisa dilakukan. Nah, ini salah satunya adalah pekerjaan dari data science ya, seperti itu. Kemudian juga ada natural language processing. Sebagai contoh, misalkan kasusnya adalah sentiment analysis. Sentiment analysis ini sebagai contoh misalnya kita ambil data dari sosial media ya, contohnya adalah dari Twitter. Misalkan kasusnya adalah mengenai suatu produk ya. Misalnya saya ingin membandingkan antara produk X dengan produk Y. Kemudian dua produk ini akan saya coba ambil keywordnya sehingga nanti kita akan dapat masing-masing tweet yang menulis mengenai produk X dan produk Y. Nah, kemudian dari tweet tersebut kita bisa kasih semacam label ya, label emosi ataupun misalkan label sentimen ya. Kalau emosi biasanya ada happy, sadness, kemudian relax, contentment dan lain sebagainya. Kalau label sentimen misalkan positif, negatif dan netral. Oke, mohon maaf Bapak Ibu agar kondusif jangan menyalakan suaranya ya. Oke. Baik, saya lanjutkan. Berikutnya adalah ketika saya sudah mengambil datanya dan kemudian memberikan suatu label sentimen maupun moodnya, kemudian kita latih dengan model, salah satu model dari deep learning ataupun machine learning. Nah, misalkan dengan contohnya adalah dengan long short term memory. Nah, setelah saya latih akan menghasilkan suatu model cerdas yang dapat menentukan jika ada teks baru ya. Jika ada teks baru ini sentimennya apa, kemudian ini moodnya apa. Nah, setelah itu kita bisa masukkan ke dalam sistem net sentiment score. Ya, ini bisa dibaca papernya Sentiment Analysis of Commuter Line Indonesia using Deep Learning. Ini saya tulis di tahun 2019, jadi referensi untuk net sentiment score-nya. Jadi kita hasil dari net sentiment score itu, kita bisa mengetahui misalkan satisfy dari suatu produk tersebut. Misalnya ternyata customer lebih satisfy dengan produk X dibandingkan produk Y gitu. Atau sebaliknya, customer lebih satisfy dengan produk Y dibandingkan dengan produk X. Ya, itu bisa kita dapatkan dari analisis media sosial. Kira-kira mudah atau sulit untuk membuat seperti ini? Ya, ada tahapnya ya Bapak Ibu. Nanti akan dibahas di Oke, sekarang kita akan coba langsung ngoding ya, mungkin dari tadi saya banyak promosi ya. Silakan Bapak Ibu di-download. Source code-nya saya bagikan ya. Python Notebook, Pre-Event Data Science Essential Python Notebook. Kemudian ada datasetnya, hari ini kita akan menggunakan 3 dataset. Yang pertama adalah dataset Iris, ini data benchmark untuk berbagai kasus ya. News, ini juga data berita dalam bentuk teks. Dan terakhir adalah data stat long, ini adalah data mengenai negara bagian di US ya, dan ada lokasinya. Nah, hari di sini materinya ada di github.com dan tools yang kita gunakan online, Bapak Ibu tidak perlu install apapun ya di sini. Bisa semua? Oke, sambil menunggu mungkin saya lanjutkan ya. Bapak Ibu di sini yang baru banget kasus data science, siapa saja mungkin boleh survei, boleh diketikkan di chat. Yang baru pertama kali memasuki data science dan juga baru pertama kali belajar Python programming. Hari ini kita akan menggunakan toolsnya namanya Python ya, bahasa pemrogramannya Python, dan dijalankan melalui Google Colab. Ibu tidak perlu install ya buku. Oh, oke, kita sama memulai. Jadi saya akan coba dengan lambat ya. Boleh, oke. Saya coba clear terlebih dahulu. Silakan dibuka collab.research.google.com.
Oke, diketikkan saja collab.research.google.com. Nah, jadi intinya tools yang kita gunakan di sini adalah Google Colab. Tools ini seperti IDE ya, Integrated Development Environment, yang gratis digunakan oleh Bapak Ibu. Yang penting ada akun Google. Nah, ini halamannya adalah mirip dengan halaman Jupyter Notebook kalau Bapak Ibu install di dalam laptop masing-masing seperti itu. Nah, untuk memulainya silakan pada judulnya buka collab.researchgoogle.com. Saya ulangi, collab.research.google.com. Nah, ini kita tuliskan ya, judulnya misalkan hari ini adalah pre-event. Besarnya adalah mengenai artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, jadi artificial intelligence ini sebenarnya ini besar sekali ya. Ada berbagai bidang ilmu di dalamnya ya. Salah satunya adalah machine learning ya di sini. Nah, machine learning ini di dalamnya ada lagi yaitu deep learning. Nah, kapan kita menggunakan machine learning? Kapan kita menggunakan teknik AI lainnya? Kita menggunakan machine learning jika syaratnya ya adalah kita memiliki data history. Ya, data history misalnya history penyakit pasien, kemudian history misalnya pasien dari COVID, itu data-data yang dapat kita gunakan. Kemudian history dari review e-commerce ya, dan sebagainya. Yang penting ada data historinya menggunakan machine learning. Nah, kemudian di sini ada yang disebut dengan data science atau ilmu data. Nah, ilmu data ini beririsan kuat dengan machine learning, dengan deep learning, dengan AI. Nah, namun di sini mungkin di luarnya itu ada bidang lainnya, misalkan bidang finance. Ya, contoh adalah kita misalkan memprediksi harga pokok, misalnya kita memprediksi forecasting ya, itu beririsan lagi dengan bidang lainnya. Nah, jadi data science ini luas ya. Kita mengambil pada hari ini adalah kita mengambil porsi yang terkecil, yaitu yang beririsan dengan machine learning ya. Jadi kita tutorialnya hari ini lebih banyak mengambil yang data science yang beririsan dengan machine learning seperti itu. Kemudian termasuk visualisasi data, kemudian pengumpulan data, ya itu semua berelasi dengan ilmu data lanjut. Nah, di sini untuk mengerjakan kasus data science diperlukan suatu bahasa pemrograman. Sebenarnya tidak harus Python. Kenapa tiap training bisa AI benda ya seperti itu. Oke. Nah, setelah diinstal ya pada laptop masing-masing, nanti saya running di notebook. Kalau misalnya tidak mau, Google Colab saja, gratis digunakan. Oke, pada hari ini kita akan coba beberapa tools ya. Ada NumPy, ada Pandas, ada Scikit-learn, ada TensorFlow, ada Keras, ada Matplotlib, dan tools lainnya. Nah, tapi mungkin saya banyak bahas pada hari ini adalah Pandas ya, kemudian Scikit-learn dan Matplotlib. Ya, jadi ini sebenarnya tools-tools yang banyak digunakan oleh data scientist ya, seperti itu. Nah, untuk memulainya, Bapak Ibu, kalau di Google Colab tinggal file new notebook. Ini kita punya satu halaman kerja baru di sini notebooknya, di mana kita bisa mengetikkan kodenya di sini, ya kode-kode programming Python di sini, kemudian kita running, ya jalan dan sebagainya. Oke, kemudian, nah kenapa kita menggunakan Python? Karena Python ini tipenya adalah interpreter, ya, di mana kita bisa langsung ketikkan kemudian jalankan running. Sementara bahasa lainnya ada juga yang tipenya compiler, harus kita compile untuk menjadi bytecode. Oke, nah di sini bagi Bapak Ibu yang baru sama sekali belajar
mengenai Python ya, akan coba bahas mengenai esensialnya dari Python. Ada 4 konsep yang akan saya bahas pada hari ini. Yang pertama adalah statement dan variabel. Yang kedua adalah seleksi kondisi. Yang ketiga adalah perulangan. Yang keempat adalah fungsi dan prosedur. Ya, seperti itu. Oke, kita akan masuk pada konsep esensial yang pertama. Boleh diketikkan di sini. Ya, kalau ada pagar, artinya ini adalah komentar. Tidak akan di-running atau dieksekusi oleh Python ya. Konsep esensial Python ya. Ini menurut best practice tim BSAI. Yang pertama adalah variabel dan statement. Yang kedua adalah seleksi kondisi. Yang ketiga adalah perulangan, dan yang keempat adalah fungsi dan prosedur. Ya. Oke, kita mulai. Nah, kemudian kita bisa menambahkan kode baru di sini, plus code saja di bawah. Ya. Nah, kemudian kita coba yang pertama adalah variabel. Ya. Nah, variabel ini adalah tempat penyimpanan data secara sementara. Sementara sampai kapan? Sampai program ini selesai mudah untuk membuat sama dengan 6, C sama dengan A ditambah dengan B. Kemudian kita cetak print C, ya. Sehingga hasil yang kita peroleh di sini adalah boleh masuk. Bagi yang telat tadi, panitia boleh disimpan di sini ya, di public chat untuk alamatnya, atau saya simpan saja sekarang. Ini alamatnya. Kemudian toolsnya adalah di collab Google, researchgoogle.com. Oke, nah ini sebagai contoh seperti berikut. Saya punya variabel A sama dengan 5, B sama dengan 6, C sama dengan A ditambah dengan B. Nah, karena di sini konsep variabel adalah tempat penyimpanan data sementara, maka di sini variabel A berisi nilai 5, variabel B berisi nilai 6, dan C berisi nilai A ditambah dengan B. Sehingga nilai C ketika kita cetak di layar adalah 11. Ya. Ini variabel dan statement. Ya, ini statement satu baris per baris. Oke, konsep yang kedua adalah dengan perulangan. Jadi intinya variabel adalah penyimpanan data sementara. Ya, kalau kita runningnya caranya adalah tekan tombol play ini. Hasilnya 11 kan, karena nilainya adalah 5 tambah 6, 11. Kita cetak 11. Ini penyimpanan data sementara. Oke, berikutnya adalah seleksi kondisi. Misalkan saya ada 80. 80 lebih besar daripada 80. Salah ya. Maka print A tidak akan dieksekusi. Yang berikutnya, apakah benar nilainya adalah nilai 80 lebih besar sama dengan 60? Benar. Maka cetak B. Kemudian yang C-nya tidak dicetak. Kenapa? Karena kondisi yang kedua ini sudah terpenuhi. Inilah seleksi kondisi. Oke, saya coba jawab ya. Apa yang membedakan extension dari python.py dengan Python Notebook ya? Karena kalau Python Notebook ini untuk file misalkan dari Jupyter Notebook ya, dari Google Colab, itu ekstensinya itu. Kalau .py itu ekstensi asli dari Python ya. Ya, jika tidak muncul di display, mungkin koneksinya ya, ataupun ya mungkin dari koneksinya silahkan di refresh ya, atau bisa mencoba melalui Android gitu ya, bisa tampil. Silahkan di download di Android, itu bisa langsung diakses sebenarnya. Oke, saya coba lanjut lagi ya. Berikutnya adalah konsep esensial lainnya dari pemrograman adalah perulangan ya. Nah, perulangan sebagai contoh, misalnya saya ingin mengulang statement 10 kali. Saya ingin mencetak suatu angka dari 1 sampai dengan 10. Nah, di sini saya bisa menggunakan suatu variabel bantu i ya. Kemudian saya ulang sebanyak
dari mulai 0 sampai dengan 10 ya. Kemudian kita cetak, saya akan mengulang dari 0 sampai dengan 9 karena 10 di sini adalah 10 ke depannya. Nah, untuk lebih efisien, ini sebenarnya tidak efisien. Nah, biar lebih efisien, Bapak Ibu bisa melihat video kita di Bisa AI ya, ada pemateri dari Bapak Setia Budi, boleh dicari. Di sana ada konsep dari Pythonic, membuat program Python secara efisien, esensial dan rekomendasi. Ya, jadi lebih mengasah programming skill untuk Python dari Pak Setia Budi ya. Itu sangat menarik yang disebut dengan Pythonic. Silakan dicari ya. Oke, berikutnya ini perulangan. Kita juga bisa menggunakan perulangannya dengan perintah lain, misalkan dengan while. Ini sama dengan di bahasa pemrograman lainnya ya. Ini juga bisa sebenarnya. Saya punya n-nya sama dengan 10, kemudian selama ya sama seperti ini. Ya ini dengan while. Ya, jadi intinya kita punya suatu variabel, oke saya jelaskan dulu. Nah, di sini kita punya sintak ya for. For ini digunakan untuk mengulang ya, mengulang sesuatu. Apa yang diulang yaitu dimulai dari inisialisasinya adalah 0 ya, dari 0. Kemudian dia akan sebanyak 10 kali. 0, 1, 2 sampai dengan 9. Kemudian setiap perulangannya itu akan disimpan di dalam suatu variabel namanya i. Sehingga kalau kita cetak print i, jangan lupa kalau di Python mengandalkan indent ya. Indentnya maksudnya gini, kalau beda halnya ketika kita printnya sejajar dengan for, ini error. Kenapa error? Karena printnya bukan bagian dari for, sehingga perlu kita tambahkan tab. Nah, kalau kita tambahkan tab, ini artinya print ini masuk ke dalam bagian dari for. Ya, seperti itu. Sama yang ini juga, kita kasih indent untuk menandakan ini adalah bagian dari yang di atasnya. Ya, seperti ini. Nah, cara bacanya seperti ini. Saya punya inisialisasi variabel n, saya isi dengan 10. Kemudian saya punya variabel i, saya isi dengan 0. Kemudian di sini ada perintah while. While ini digunakan untuk mengulang. Kasusnya adalah untuk perulangan yang belum diketahui jumlah berhentinya kapan. Tapi bisa kita pakai untuk kasus apapun. Gitu. Nah, ini kalau kita lihat, kita ulang selama kondisinya yang ini terpenuhi. Di sini lancar ya. Kalau tampilannya tidak berubah koneksinya. Mungkin. Oke, saya ulangi ya. Jadi di sini inisialisasinya n sama dengan 10, i sama dengan 0. Kemudian selama kondisi i lebih kecil daripada n-nya benar, i-nya kan 0. N-nya 10, 0 lebih kecil daripada 10, benar. Maka jalankan statement di bawahnya. Statement ini akan dijalankan. Gitu. Apa yang dijalankan? Yaitu kalau kondisinya terpenuhi, cetak i. I-nya dimulai dari 0, kemudian i sama dengan i plus 1. I-nya sekarang menjadi 1. Ya. Kemudian i sekarang menjadi 1. Kemudian apakah benar 1 lebih kecil daripada 10? Benar. Maka cetak lagi 1. Kemudian i sama dengan i plus 1 lagi jadi 2 ya. Cetak lagi 2 dan seterusnya sampai dengan 9. Nah, ini konsep esensial lainnya dari Python programming, yaitu perulangan. Oke, yang terakhir kita akan bahas mengenai fungsi ya. Ini esensial lainnya dari Python menurut tim Bisa AI, yaitu fungsi. Nah, fungsi adalah, ya mungkin langsung aja. Nah, untuk mendefinisikan suatu fungsi, kita perlu memanggil keyword namanya def ya. Def misalnya fungsi x misalnya. Kita masukkan suatu nilai ke dalam parameternya seperti ini. Kemudian kita print, kita return x dikali dengan x. Ya. Nah, kemudian kita coba ya 10 seperti ini. Kalau kita lihat di sini, yang pertama kali dijalankan adalah ya. Nah, kenapa kita mempelajari fungsi? Karena nanti di data science atau di machine learning kita akan belajar juga fungsi aktivasi.
Nah, ini ada kaitannya. Kita bisa membuat fungsi aktivasi sendiri dengan prosedurnya seperti ini. Ya, misalnya fungsi ReLU ya. Sebagai contoh misalnya, mungkin Bapak Ibu ada yang sudah pernah belajar ya ReLU. Kasusnya kan adalah kalau ReLU ini jika nilai X-nya lebih besar daripada 0, nah, maka kita buat temporary variabelnya dulu ya. Ini, maka temporarinya sama dengan X. Selain itu, berarti temporer 0, tinggal kita return. Ya. Nah, kita punya dua fungsi ya, atau kita juga bisa buat fungsi sigmoid, juga boleh ya. Ini. Ya, tidak lagi membuat fungsi seperti ini. Nah, tapi sekali-sekali mungkin boleh dicoba buat fungsi aktivasi ReLU, kemudian sigmoid, tangen hyperbolik, dan lain sebagainya. Yang pertama kali dijalankan adalah fungsi X, bukan tapi fungsi X ini. Di mana fungsi X kita masukkan suatu nilai yaitu 10 ya. 10 di sini akan masuk, kemudian akan diterima oleh fungsi X yang ini saya tambahkan juga A misalnya. Boleh nggak? Ya, seperti ini. Nah, tapi ketika pemanggil tambahkan juga, koma, suatu nilai tertentu, misalnya saya tambahkan nilai 5, gitu. Nah, misalkan kita kali dengan A, seperti ini. Nah, nanti ketika kita jalankan, hasilnya adalah, di sini akan dikirimkan 10, diterima oleh X, kemudian akan dikirimkan 5, diterima oleh A, hasilnya adalah kembalikan nilai dikali 10 kali dengan 5. Kepada siapa? Kepada, yaitu yang fungsi X ini. Hasilnya adalah 500. Oops. Nah, coba kita jalankan yang ReLU. Ya, sebagai contoh, misalkan, boleh dikomen dulu yang ini. Sebagai contoh, misalnya, saya panggil ReLU, misalkan nilainya adalah 80. Apa yang terjadi? Maka nilainya adalah tetap 80. Sementara kalau saya kirimkan nilai minus 1 misalkan, 0. Ya, ReLU karakteristiknya seperti ini. Ya, jadi kita bisa buat sendiri fungsi, misalnya contohnya adalah fungsi aktivasi, ya, fungsi-fungsi matematika lainnya. Seperti ini. Ini kepake di data science ya nanti. Oke, seperti itu. Nah, kalau di Python juga ada konsep namanya prosedur. Tapi prosedur di sini tinggal kita ganti saja. Misalkan sama ya deklarasinya def. Misalnya fungsi atau prosedur X ya. Kemudian di sini tinggal kita print. Kalau tidak ada suatu pengembalian atau return, itu dia akan otomatis menjadi prosedur. Ya, seperti itu. Oke, sampai sini mungkin mengenai esensialnya dari programming Python. Video sedikit. Yang pertama, seleksi kondisi. Yang ketiga mengenai perulangan. Yang keempat mengenai fungsi dan prosedur. Oke, sekarang kita coba latihan ya Bapak Ibu. Kita coba latihan. Kasusnya adalah menentukan faktor suatu. Nah, misalkan saya punya suatu input, misalnya saya masukkan 20, kemudian secara ya, seperti ini. Kira-kira bagaimana programnya Bapak Ibu? Atau algoritmanya dulu mungkin, logiknya seperti apa? Ya, saya coba bahas logiknya ya. Logiknya adalah yang pertama kita lakukan perulangan. Dari 1 sampai dengan jumlah input. Inputnya di sini ada 20. Gitu ya. Oke, logik yang kedua adalah setiap perulangan cek kondisinya. Jika ini saya masukkan ke dalam suatu, jika nilai I-nya kita bagi dengan
jika nilai I tadi tidak ada sisa, maka itu adalah faktor dari input. Nah, logiknya seperti ini. Saya ulangi, ini kita coba case tadi menentukan suatu, misalkan diberikan suatu input 20, faktor pembaginya adalah 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Faktor itu apa yang dapat habis bagi 20 bagi 1 habis. 10 bagi dia ada sisa. Sisanya berapa? 2 gitu. 20 bagi 12 ada sisa, sisanya 8. Gitu. Ini logiknya seperti ini. Kita coba buat. Programnya adalah tadi kan kita tentukan nilai inputnya, kita tulis saja. Kemudian kita langkah pertama ada kita gunakan i in range dari 1 sampai dengan 20. Dan memastikan kita 1 kurang berarti 20 plus 1. Ya. Ini ya. Nah, atau di sini kita ganti M ya. Nah, kita sudah berhasil dari mulai 1, 2 sampai dengan 20. Ya, akan berubah-ubah seperti ini. Nah, kemudian logik yang kedua adalah setiap perulangan cek kondisi. Jika input dibagi dengan I tidak ada sisa, maka itu adalah faktor dari input tersebut. Nah, kita tinggal pastikan jika nilai N-nya, di sini kita gunakan ya, persen ini adalah mencari apakah ada sisa ada gitu. N modulo I sama dengan 0, maka print ya. Kita lakukan casting untuk mengubah suatu nilai bilangan bulat menjadi I adalah faktor dari ya. Faktor dari 20. 2 adalah faktor dari 20. 4 adalah faktor dari 20. Dan seterusnya seperti ini. Logiknya, jadi sebenarnya kalau best practice dari tim Bisa AI dari logik secara cepat itu kita perlu mengenai kasus-kasus ya tertentu. Nanti kita akan ada platformnya, jadi Bapak Ibu bisa belajar untuk kasus programming akan ada di Bisa AI. Tunggu tinggal mainnya. Nanti di sini kita buat logiknya terlebih dahulu, kemudian kita ke dalam bahan Python seperti ini. Sama di juga seperti itu. Kita buat flowchart-nya, kemudian kita terjun. Ya, ini contohnya. Nah, kalau sudah dapat faktor bilangan, kita juga bisa tentukan PB dan lain sebagainya. Oke, untuk esensial dari Python program. Bapak Ibu belajar Python programming ya. Setelah sesi ini dicoba-coba dulu agar bisa mengikuti dengan baik ya untuk sesi dari Mas Nabi Ibrahim Bawazir seperti itu. Saya coba berikutnya. Kita akan masuk ke dalam data analisis. Oke, mungkin sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan mungkin. Ada siaran ulangnya di YouTube ya, Bapak Ibu. Kalau ada yang ketinggalan boleh dibantu di YouTube. Oke, ada siaran ulangnya. Ya, baik, lanjutkan kembali ya. Kita akan masuk ke sesi data analisis. Pastikan bahwa semua mendownload source code-nya, jadi kita akan cepat ya. Ini source code-nya. Bagi yang baru datang silakan diakses collab.research.google.com. Source code sudah saya share. Oke, mungkin saya clear dulu ya biar semuanya bisa melihat. Oke, maaf mungkin jangan dulu chat. Silakan. Ini source code-nya bisa di sini ya. Sudah saya bagikan, ini udah jalan semua seharusnya.
akan kita bahas satu persatu. Tapi ini masih ininya dulu ya, apa namanya, pendahuluan banget gitu. Apa namanya, waktu yang terbatas bisa ada yang kita pelajari gitu. Oke, silakan source-nya ini di-download, free event-nya dan dataset-nya. Kita akan gunakan 3 dataset pada hari ini. Ya, baik, kita coba lanjutkan materinya. Nah, jadi sesuai dengan diagram yang tadi sudah saya jelaskan di awal, data science ini beririsan dengan artificial intelligence, ya, kemudian dengan bidang lain, misalkan dengan finance, ya, bisa juga dengan politik, ya, dengan budaya dan lain sebagainya. Ini bisa banget. Karena data science di sini lebih ke arah case-nya. Biasanya case yang biasa bisa dikerjakan adalah case study-nya. Nah, case study ini bervariasi ya, tidak selalu harus dengan matematik ya, dengan statistik, tidak. Bisa juga dengan case lainnya. Siapa yang bisa mempelajari data science? Semuanya bisa ya. Kita belajar sama-sama di apa namanya di Bisa AI ya, kita ada video rekaman ulangnya ya mengenai data science sudah banyak sebelumnya, silakan diakses ya untuk pemahaman lebih lanjut. Nah, berikutnya kita membutuhkan suatu data yang perlu kita unduh ya. Ini ada banyak sekali bank data yang dapat digunakan, ada dari kaggle.com. Ya, ini biasanya datasetnya populer ya, banyak banget di sini. Data apapun mungkin ada gitu. Kemudian ada juga dari UCI Edu. Kalau dari lokal Indonesia ada di data.go.id, kemudian Bisa AI juga menyediakan dataset di bisa.ai/dataset ya. Kemudian ada yang lainnya. Nah, setelah Bapak Ibu mendownload datasetnya, hari ini saya bagikan 3 dataset ya. Sudah bisa semua diakses ya datasetnya. Nah, kemudian kita coba dengan programming ya. Nah, di sini programmingnya kenapa menggunakan Python? Karena library-nya banyak, Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu ingin fokus di domain suara atau musik. Kita punya di Python itu ada library namanya Librosa ya, untuk pengolahan musik, suara dan lain sebagainya. Kemudian Bapak Ibu ingin fokus di dalam gambar, klasifikasi gambar, deteksi objek dan lain sebagainya. Ada library OpenCV ya. Kemudian Bapak Ibu ingin fokus di domain misalnya keamanan informasi, itu juga ada. Kita akan ada webinarnya nanti di akhir bulan ini mengenai keamanan informasi. Kemudian ingin deploy di production server, sudah ada juga dengan Django ya, dengan Flash, itu framework untuk web development ya. Nanti bisa kita buat API-nya ya, kemudian buat tampilannya juga bisa. Karena ini Python ini sudah luas digunakan ya, baik untuk data science maupun untuk misalkan tadi web apps ya, API, server dan lain sebagainya. Kemudian untuk map-nya juga sudah disediakan ya, bisa dengan NumPy ya, bisa dengan library lainnya. Kemudian untuk visualisasinya kita bisa menggunakan Matplotlib ya, ini Matplotlib ini dengan visualisasi ya, dan library lainnya ya, nggak habis kalau saya sebutkan satu-satu, banyak banget library yang bisa digunakan. Nah, kita coba hari ini kasusnya yang pada umumnya digunakan, sebenarnya sudah banyak saya bahas di sesi sebelumnya ya. Ini flow umum yang jadi acuan dari tim Bisa AI untuk kasus seperti klasifikasi ya. Jadi klasifikasi itu sebenarnya seperti ini. Misalkan jika diberikan suatu gambar, ada 3 pilihan, ada kucing, ada kuda misalnya, sama ada beruang. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam sistem AI yang sudah kita bangun ya. Nah, misalnya saya ulangi ya, ada kucing, ada beruang, ada kuda. Kemudian saya masukkan gambar tersebut ke dalam sistem AI yang sudah kita bangun. Kemudian dia akan bisa memprediksi, oh ini adalah kucing, ini adalah beruang, ini adalah kuda, seperti itu. Nah, jadi sistem AI yang tadi saya sebutkan itu sebenarnya kompleks ya. Kita harus kalau tipenya adalah machine learning atau deep learning, kita harus melatihnya ya dan sebagainya. Nah, kemudian ini juga beririsan dengan data science ya. Misalkan contoh tadi untuk prediksi
harga pokok dari suatu produk ya. Kemudian juga untuk memprediksi sentimen analisis dari produk, memprediksi satisfy dan lain sebagainya. Ini bisa dilakukan dengan teknik-teknik di data science. Nah, pada umumnya klasifikasi terlebih dahulu, di mana flow-nya seperti ini yang kita baca. Kemudian data yang kita baca mungkin banyak data yang apa namanya yang kurang rapih, yang kurang bersih, sehingga perlu kita lakukan pre-processing data. Misalkan kalau gambar blur, kita geser ke arah yang tidak blur, atau misalkan gambarnya itu kurang jelas ya, kita perbaiki citranya dan sebagainya. Misalnya di domain speech banyak noise-nya, kita hapus noise-nya. Kemudian banyak apa namanya panjangnya tidak sama, kita ubah jadi sama. Kemudian domain tabular data, misalnya data yang kosong, yang nol, kita hapus datanya dan sebagainya. Itu pre-processing data. Nah, berikutnya setelah kita bersihkan data yang kita akuisisi, yang kita peroleh, berikutnya biasanya kita bagi menjadi dua, yaitu data latih dan data uji. Data latihnya kita gunakan model ya modelnya machine learning ya untuk melatih data tersebut ya agar dia menghasilkan model cerdas ya. Dimana ini sudah model AI nih. Diberikan suatu data, misalnya gambar tadi kucing, kuda sama beruang, dia bisa memprediksi ini apa, misalnya ini kucing gitu, seperti itu. Oke, nah ini contoh datanya. Nah, biasanya kalau data scientist kita main-main dengan data seperti ini. Nah, untuk belajar bisa dari kaggle.com ataupun dari bisa AI ya. Apa namanya? Ya, data contohnya seperti ini. Dengan suatu parameter kita bisa memprediksi suatu target. Ya, ya ada usia, ada jenis kelamin ya sampai dengan parameter yang terakhir. Nah, di sini ada targetnya. Targetnya misalnya kalau satu ini ada indikasi penyakit jantung, nol tidak, seperti itu. Nah, hari ini kita akan data iris ya, Bapak Ibu. Silakan dibuka collab Google-nya. Ya, kita akan coba data iris. Apa namanya? Notebook di-upload ulang di Google Drive, kemudian dibuka juga boleh seperti itu. Nah, kita atau codingannya kita copy paste drive Bapak Ibu masing-masing. Ya, kita coba ya, mulai. Kemudian berikutnya adalah datasetnya kita upload di dalam ada dan ada news. Ada tiga nih, ada data iris, data news, dan data stat long. Ada tiga data ini kita upload di folder dataset yang ada di drive saya atau my drive. Semuanya sudah sampai sini? Silakan saya tunggu. Kalau boleh di ini ya, boleh di refresh. Yang lain lancar ya screen-nya. Di upload ulang boleh. Ini seperti ini ya, saya coba download. Nah, di-upload ulang ke drive. Nah, kemudian sambil di tiga yang ada di folder. Nah, silakan
kan namanya sama seperti yang saya contohkan. Di sini ada namanya adalah dataset. Silakan diikuti. Kenapa? Kalau berbeda nanti mungkin error apa namanya pet ini. Ya. Silakan. Saya ulangi ya. Yang pertama, Python notebooknya pre-event data science essentialnya di-download, kemudian di-upload kembali di folder dataset yang ada di My Drive. Kalau belum ada folder datasetnya, dibuat aja, klik kanan new folder, folder baru, namanya dataset. Nah, kemudian kita upload file iris, stat lat long, dan juga news ya. Nah, 3 ini. Dan jangan lupa di-upload juga pre-event data science ya. Nah, setelah itu kita buka, double klik cari aplikasi lainnya. Ya, kalau tidak muncul Google Colab. Kalau muncul Google Colab tinggal diklik aja. Nah, nanti akan muncul ya. Silakan saya kasih waktu 1 menit. Jelas ya langkah-langkahnya tadi? Nggak apa-apa, kita baru mulai. Hari ini lumayan banyak ya yang hack. Oke, sudah semua di-upload. Ya, berikutnya kita buka ya pre-event-nya. Bapak Ibu tinggal di running saja, mungkin kalau yang tidak mau buat apa namanya buat sendiri silakan di running ya seperti ini. Nah, ini sintak yang pertama adalah kita coba menghubungkan antara Google Drive dengan Google Colab, di mana Google Colab ini sebagai tempat pemrogramannya, tempat kita ngoding IDE-nya seperti itu. Sementara Google Drive adalah tempat penyimpanan dataset kita. Ada 3 dataset yang kita simpan di sana. Nah, setelah kita jalankan, akan muncul permintaan untuk otorisasinya. Nah, silakan klik linknya seperti ini, klik. Nah, nanti silakan dipakai saja akun Bapak Ibu masing-masing, di mana tempat menyimpan 3 file data ya. Kemudian silakan diizinkan, kemudian dikopikan linknya, kopikan, kemudian kita paste ya di sini. Nah, kalau sudah muncul tulisan mounted /content/drive, artinya itu sudah terhubung. Artinya Google Colab kita sudah terhubung ke Google Drive. Nah, artinya Google Colab kita sudah bisa membaca file dataset kita. Ada news, ada stat lat long, dan juga ada iris. Ya, seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Oke, jelas ya sampai sini ya. Nanti siaran ulangnya ada. Silakan ditonton, boleh. Nah, langkah berikutnya adalah kita coba gunakan salah satu library di Python namanya Pandas. Ya, Pandas ini salah satu library yang digunakan untuk banyak fungsinya sebenarnya. Bisa membaca data, ya, data dengan ekstensi ya, untuk data frame. Ya, data frame ini kalau di database mungkin ya seperti tabelnya lah gitu. Di mana kita bisa melakukan manipulasi, kemudian ya alter data dan sebagainya. Nah, di sini kita panggil namanya Pandas. Ya, jadi Pandas ini library untuk data science. Ya. Salah satunya adalah untuk membaca data. Di sini kita baca read CSV. Ya, kemudian setelah kita read datanya seperti ini, data teratas. Silakan dicoba dijalankan. Saya ulangi ya.
Ini Pandas ini library yang digunakan untuk berbagai kepentingan di data science. Salah satu contohnya adalah baca data. Selain itu juga bisa digunakan untuk bersih, ya. Kemudian untuk data ini sebenarnya masih masih sedikit ya. Raw ini cukup untuk belajar. Ya. Nah, ketika kita panggil Pandas, kita ubah dia menjadi asosiasikan dia menjadi PD. Artinya kita tidak perlu lagi panggil Pandas, tapi kita cukup manggil PD. Nah, kemudian fungsi namanya read CSV. Fungsinya adalah untuk membaca file CSV dan mengubah frame. Data frame adalah yang ini data frame. Nah, kemudian kita cetak, ya. Di dalam data Iris kita punya ada 4 parameter, ya, yang menentukan spesies dari Irisnya. Nah, misalkan petal width dan menentukan spesies. Ya. Misalkan ini, kasus kita adalah kita ingin menentukan jenis spesies apa yang diberikan nilai sepal length, sepal width, petal length, dan petal width yang tidak ada di data ini. Sebagai contoh misalnya, saya masukkan nilai 10,2, kemudian 7,6, petal length-nya itu 5,1. Oke, silakan kalau ada yang ketinggalan. Kalau freeze, silakan di refresh saja. Lancar ya, tidak freeze ya. Yang lain mungkin sebagian ada yang freeze. Ya, baik. Ini kita menggunakan. Nah, kalau kita lihat di sini, tadi kan bagus ya kalau kita lakukan fitur analisis untuk data Iris ini, misalnya kita visualisasikannya seperti ini. Nah, ini artinya sudah terpisah ya dengan menentukan misalkan datanya ya mana yang spesiesnya Iris setosa, virginica atau versicolor, ya, seperti itu. Nah, kemudian kita juga bisa coba jenis lainnya untuk visualisasinya. Ini juga boleh, silakan Bapak Ibu coba dengan pair plot. Ya, seperti itu. Nah, nantinya hasilnya seperti itu. Ini untuk fase yang pembacaan data dan mungkin pre-processing data. Nah, langkah berikutnya adalah kita coba melakukan split data menjadi data latih dan data uji. Nah, di sini perlu digarisbawahi, pada tutorial kali ini saya lebih menggunakan pendekatan machine learning ya untuk melakukan pekerjaan di data science. Ya, sebenarnya nggak harus machine learning, kita bisa menggunakan pendekatan lain ya, misalnya dengan statistik ya, atau misalnya dengan ya teknik lainnya. Tapi di sini saya coba dengan machine learning. Syaratnya apa yang tadi sudah saya jelaskan, ada data history ya, kemudian ada model machine learning yang kita gunakan. Contohnya misalkan dengan neural network. Nah, untuk mempelajari model machine learning saya tidak akan bahas banyak di sini ya. Ini sudah ada di tutorial sebelumnya di YouTube-nya youtube.com/bisai. Itu sudah ada pembahasan khusus untuk neural network. Silakan Bapak Ibu buka pembahasannya, di sana sudah saya banyak bahas mengenai neural network ya. Nah, jadi di sini datanya, langkah berikutnya adalah kita coba pisahkan antara data latih dan data uji dengan library yang ada di Python ya. Nah, seperti ini contoh. Ya, baik, kita coba sama-sama di kode berikutnya. Nah, yang ini ya. Nah, di sini saya akan coba menggunakan library yang ada dalam scikit-learn ya. Jadi salah satu library yang ada di Python yaitu scikit-learn. Ya, sebagai contoh seperti ini. Nah, jadi library scikit-learn ini library yang dapat digunakan untuk berbagai kasus, misalnya klasifikasi, regresi, ya, clustering, kemudian untuk
reduksi dimensi, pre-processing teks, gambar, dan lain sebagainya. Ini ada semua di sini. Jadi Bapak Ibu bisa pelajari ini 150 data. Nah, kemudian setelah saya panggil trend test split ini, di mana saya masukkan variabel datanya, labelnya itu spesies maksudnya, dan jumlah dan konfigurasi lainnya seperti jumlah data testingnya. Kemudian secara otomatis akan dipecah menjadi 4 variabel. Ada variabel xtrain, ada xtest, xtrain tidak latih, ini data uji, kemudian labelnya, dan ya. Coba cetak datanya sudah dipisahkan dengan spesiesnya. Karena spesiesnya itu adalah parameter label yang akan kita tentukan nanti. Jadi kita pisah seperti ini. Oke, kita kembali lagi ke skema kita. Nah, setelah kita pisahkan dengan data latih dan data uji, data latihnya akan kita latih dengan model neural network. Sekali lagi saya ulangi, tutorialnya lengkap sudah ada, dimulai dari perceptron, artificial neural network, deep neural network, convolutional neural network, dan lain sebagainya dalam satu video ya di YouTube-nya Bisa.ai, youtube.com/Bisa.ai. Nah, kemudian kita latih dengan model neural network, di mana setelah kita latih akan menghasilkan model cerdas ya, yang di sini yang disebut dengan AI-nya, artificial intelligence-nya di sini. Kenapa dia cerdas? Karena dia menggunakan data latih tadi untuk membentuk model ya. Dengan modal dasar kita adalah data experience, kita bentuk model yang bisa menerima inputan parameter. Ada 4 ya tadi parameternya, ada apa? Nah, ini saya lihat ya. Ada sepal length, sepal width, petal length, dan petal width. Itu kan 4 parameter ini dia bisa menghasilkan prediksi jenis spesies dari irisnya apa, gitu. Nah, itu lebih apa namanya? Misalnya datanya adalah data baru yang tidak ada di dalam data ini. Itu bisa ketika kita sudah melatihnya. Seperti itu. Ya, baik. Saya coba uh, saya coba uh, ya, tidak perlu misalnya menggunakan saya data iris saya gunakan dengan apa namanya convolutional neural network. Wah, itu jadi lebih susah mungkin ya. Seperti itu ya. Jadi kita bisa menggunakan model-model yang sudah terkait, biasanya juga pakai yang dari AWS ya, baik sendiri virtual atau dari AWS misalnya dengan SageMaker itu juga bisa, atau dari Azure juga bisa. Jadi tidak satu nyaman menggunakan, bisa pakai gitu untuk belajar. Tapi kalau untuk project, untuk apa namanya, pakai Google Code mungkin ya. Seperti itu. Learning dan deep learning itu sama dengan neural network ya. Deep learning itu basicnya adalah neural network. Nah, seperti itu. Spesies itu sebenarnya spesies yang ada dari data iris itu. Ya, spesies di jenis itu spesiesnya sih kalau ya,
Ya, boleh dengan PyCharm, silakan. Apakah ada jenis data yang hanya bisa digunakan oleh algoritma tertentu juga? Ya, tadi misalkan kalau datanya kita menggunakan data bagus, saudara, kita bisa menggunakan. Tapi kalau misalnya datanya ini agak sulit dipisahkan secara modelan, kemudian tadi datanya itu misalkan nyampur, yang versi color gabung dengan versi color lagi. Ini kita pisah sekarang, sudah diacak versi color, virginica, setosa. Jadi dengan fungsi trend test speed kita sudah bisa memisahkan datanya, seperti itu ya. Nah, ini ada pertanyaan menarik nih. Setelah model di training lalu uji coba dengan data real, hasil tes akurasinya sudah tinggi. Kenapa ya? Nah, itu banyak kemungkinan kalau seperti ini. Bisa jadi ketika di training bagus gitu kan, hasilnya ketika diuji dengan data real itu nggak bagus, bisa jadi overfitting. Overfitting itu apa? Sudah dibahas di channelnya Pak Ridwan Ilyas. Kalau nggak salah, silakan dicari, itu banyak sekali tentang kenapa hasilnya tidak bagus gitu. Oke, saya coba jawab pertanyaan berikutnya dari Pak Gugi. Bagaimana menentukan komposisi data tes dan data training yang bagus? Tidak ada acuan Pak sebenarnya, tapi bisa kita acu kepada suatu jurnal atau paper tertentu. Misalkan di paper X ini lebih bagus 70-30 dengan kasus seperti ini. Di paper Y lebih bagus 90-10 untuk kasus seperti ini. Ya, seperti itu. Kebanyakan kita eksperimen banyaknya. Apakah di CNN hanya untuk image classification? Tidak. CNN bisa juga digunakan untuk pemrosesan sinyal. Saya biasanya menganalisis EEG dengan CNN 1D ataupun 2D. Kemudian kasus lainnya adalah di speech ya. Di speech itu saya biasanya juga chroma fitur saya masukkan ke dalam CNN juga bisa dan sebagainya. Perbedaannya apa dengan CNN dengan model lain? CNN itu di dalamnya ada automatic feature extraction yang disebut dengan pooling dan juga konvolusi. Nah, penjelasannya sudah ada di video sebelumnya. Jika ditemukan data dengan nilai 0, apa yang harus dilakukan? Apa harus menghapus atau ditimpa dengan nilai sebelumnya? Kalau saya biasanya saya hapus, Pak. Kalau banyak nolnya saya hapus satu row. Boleh nggak kita timpa? Jadi berbeda datanya. Tidak sesuai dengan input data kita. Gitu. Ya, random state ini apa di dalam splitting data? Nah, sebenarnya ini random state ini kita berdasarkan dari entropi. Ya, jadi kalau kita masukkan suatu nilai random state, misalnya biasanya 42 gitu. Nah, dia akan membuat semacam seberapa kuat dia melakukan random. Apakah Python terbaru 37 atau 38? Ya, saya tidak terlalu mengikuti, yang mungkin 37 mungkin. Ada tutorial CNN nggak? Ada di dalam klasifikasi musik itu ada menggunakan CNN. Apa yang beda mencolok dalam data processing dari Python atau R? Saya terus terang tidak terlalu familiar dengan R. Saya hanya gunakan untuk di kasus geospasial data analisis. Seberapa akurat untuk memprediksi suatu permasalahan dengan data science? Contoh laju infeksi corona, perhitungan data science dengan realitanya. Nah, ini banyak juga yang sekarang sudah keluarkan paper ya, bisa klaim akurat dengan data science dan lain-lain. Nah, ini mungkin perlu dipertimbangkan ya kalau kita publikasi karya tulis ya dan lain-lain, itu perlu kita pertimbangkan hasil evaluasinya bagus nggak gitu, pengumpulan datanya bagaimana dan lain sebagainya. Ya banyak pertimbangan sebenarnya. Tapi sebagian besar mungkin hasilnya akurat ya. Nah, akuratnya gimana cara mengukurnya? Konsep dari machine learning salah satunya adalah menguji performa. Kita harus menguji dengan salah satu teknik dari evaluasi yang ada di dalam machine learning atau deep learning. Sebagai contoh, misalkan kalau domain yang saya kerjakan adalah speech atau misalkan teks ya, kita bisa mengukurnya dengan word error rate. Misalnya domain kita adalah generate gambar, kita bisa menggunakan negative log likelihood. Atau misalnya domain kita adalah umum, kita bisa menggunakan akurasi, precision, recall, dan lain sebagainya. Kalau pengen buat data sendiri, salah satu penerapan sederhananya bagaimana? Ya, dengan kasus sehari-hari, ya Bapak Ibu.
2 bulan lalu kita mengadakan kompetisi data engineering itu, apa namanya, dengan data sendiri itu hasilnya bagus. Yang juaranya ternyata, apa namanya, dilihat di mediumnya bisa AI, saya lupa, menarik sekali itu dikumpulkan dengan kasus sedang COVID, diambil data penggunaan masker atau tidak gitu kan. Seperti itu. Ya, kita akan infokan webinar informasi lainnya di Instagram ya. Menurut saya job data science akan eksis sampai berapa tahun ke depan? Ya saya nggak bisa prediksi, tapi coba dilihat prediksinya Gartner ya. Nah di situ Gartner itu dari 10 poin ya, beberapa poin diantaranya melibatkan pekerjaan data scientist ya, karena saya nggak memprediksi itu, jadi saya tidak bisa memberitahukan eksisnya berapa tahun ke depan. Tapi saat ini kan berdasarkan Harvard Business Review itu kategori apa namanya job di data scientist ini the hottest job ya. Jadi ini menarik sekali, the hottest job ini bisa apa namanya kita berkolaborasi dengan bidang manapun, finance, sosial, budaya, ekonomi dan lain sebagainya. Oke, saya mungkin tidak menjawab yang di Oke, ya mungkin saya cukupkan ya untuk penjelasan. Coba lanjut ke tahap berikutnya. Nah, tadi kita sudah sampai data dengan model yang ada machine learning atau deep learning, bisa menggunakan decision tree, bisa menggunakan mungkin clustering, k-means kalau tidak ada labelnya dan lain sebagainya. Kemudian prediksi sebagai iris versicolor. Nah, sementara ada kesalahan prediksi cuma satu. Iris virginica 15 dan salah prediksi satu ke iris versicolor. Ya, jadi ini akurasinya 98%. Oke, seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Boleh sambil ditanyakan, saya sambil lanjut ya. Oke, berikutnya. Nah, sebenarnya kasus data science ini banyak ya. Saya tidak ambil domain apa namanya finance, sosial dan lain-lain. Saya lebih ke arah machine learning-nya ini. Nah, ini contoh ada kasus yang lain lagi. Ya, ini bisa dicoba ya di postingan bisa AI, sudah ada di Medium langkah-langkahnya. Misalkan kita membuat klasifikasi speech dengan Python. Contohnya misalkan membedakan gender antara voice male dan voice female. Kemudian contoh lainnya yang gambar, misalnya kita membedakan tadi gambar kucing dengan gambar beruang ya dan sebagainya. Oke,
kita coba masuk ke dalam tutorial yang terakhir ya, karena waktu juga terbatas, yaitu mengenai visualisasi data. Ya, data setnya silakan Bapak Ibu ambil ya di namanya itu stat lat long ya. Ini data setnya mengenai data set kota di US ya. Ada Alabama, Alaska, Arizona, dan lain-lain. Dan ada nilai latitude dan longitude-nya ya, seperti ini. Nah, silakan balik lagi ke dalam file yang sudah saya bagikan. Ya, kita coba baca datanya dengan menggunakan library Pandas. Ya, seperti ini kita baca datanya. Ada latitude, longitude, ada kota. Ya. Nah, akan kita visualisasi ya datanya ini ke Maps ya. Ini kita nggak pakai API Google, tapi kita menggunakan library salah satu yang ada di Python, yaitu Volume. Ya. Oke, berikutnya kita coba buat atau panggil library namanya Volume. Ya. Volume ini library yang sudah ada di Python. Mungkin kalau install Anaconda di laptop harus install lagi library-nya. Nah, kalau di sini sudah otomatis jalan. Nah, ini coba kita masukkan saja ya. Kita panggil library dan kita buat map-nya. Di mana lokasi. Kemudian kita zoom-nya awalnya di lokasi berikut. Ini Bapak Ibu bisa lainnya tinggal Google Maps, klik kanan, kemudian ini Inggrisnya watch gitu kan. Kemudian kita bisa visualisasikan seperti ini. Ini sebenarnya saya visualisasikan kampus UI. Ya, di sini. Ya, silakan dicoba dijalankan atau Bapak Ibu diganti lokasinya dan lain sebagainya. Nah, yang telah kita baca, kita coba visualisasikan dengan data tadi ya, kota di US dengan library Volume ya. Nah, ini sebenarnya caranya mudah ya, kita baca, tentukan lokasinya ini di US ya, koordinat di US. Kemudian kita looping data yang ada di dalam DF2. DF2 ini adalah data kota yang ada di US tadi. Kita panggil fungsi iterrows, mengiterasi semua rows ya. Atau dengan cara bisa sebenarnya. Ini tapi cara yang saya pakai ini. Kemudian kita marker untuk masing-masing row yang tadi kita iterasi. Nah, di sini kita buatnya yaitu kita ambil latitude dan longitude ya. Dan juga kita pop up-nya, kemudian kita coba masukkan ke dalam Maps ya. Oke, kita coba jalankan. Mungkin di beberapa laptop akan berat ya. Alaska, Hawaii, Florida, di sana, Texas, dan lain sebagainya. Ya, mungkin ada yang perlu ditanyakan, silakan. Jika ada sebelum kita ke tutorial berikutnya. Jadi mungkin sedikit saya ulangi, itu dijalankan saja codingannya. Untuk library yang kita gunakan visualisasi Maps itu dengan Volume ya. Kenapa kita belajar Maps visualisasinya? Pernah saya ada satu pekerjaan ya, visualisasi data misalkan penyebaran dari sapi perah misalnya. Nah, kita visualisasikan mungkin API atau dengan salah satu library digunakan, itu akan lama kita jadi bangun sistem, bukan pekerjaan data scientist gitu. Beda ya halnya dengan membangun sistem dan dengan pekerjaan membangun sebagai data scientist. Kalau data scientist mungkin kita butuh cepat karena kita misalnya untuk report ke pimpinan atau report ke stakeholder lain yang tidak perlu pembangunan sistem. Ya, tools data science ini cocok untuk digunakan. Visualisasi Maps-nya cuma 3 baris kita bisa visualisasikan. Contoh waktu itu yang saya kerjakan, ya ini contohnya. Nah, berikutnya kita masuk ke dalam visualisasi teks ya. Kita dapat menggunakan word cloud. Silakan digunakan
library lainnya ya, yaitu ini datanya adalah news ya. Nah, data news ini saya ambil dari Kaggle, public ya datanya. Bapak Ibu bisa gunakan untuk apa namanya prediksi COVID-19 dengan data news ini. Kemarin saya sudah buat tutorialnya mengenai modeling COVID-19 data news ini. Itu bisa. Nah, kemudian Bapak Ibu juga bisa visualisasikan datanya dengan word cloud. Contoh ya, ini saya coba visualisasikan dengan word cloud, di mana kita visualkan apa namanya kemunculan terbesar dari kata-kata yang ada di dalam teks news tadi. Itu bisa dengan word cloud ya seperti ini. Oke, sampai sini silakan pertanyaan, saya coba jawab pertanyaan. Apakah ada jumlah minimum dari suatu algoritma tertentu, misalnya logistic regression, SPM? Nah, ini sebenarnya minimalnya ya berdasarkan apa namanya acuan paper atau jurnal tertentu juga bisa ya, atau misalnya berdasarkan eksperimen sebelumnya biasanya papernya pakai ini dan sebagainya. Cara menentukan parameter terbaik model. Nah, ini parameter di bidang apa nih? Canda. Oke. Kemudian tempat cari jurnal AI yang bagus di mana? Kalau saya biasanya saya baca conference paper, top paper di data science itu namanya ICML, International Conference Machine Learning, atau ICCV, International Conference Computer Vision. Kemudian ada di bidang musik itu biasanya ini namanya International Society Music Information Festival. Kemudian di bidang speech itu biasanya ICA XP bisa. Kemudian di bidang lainnya itu ada conference, biasanya itu state of the art-nya keluar semua bisa. Atau di NIPS ya, di conference juga bagus ya, sudah diakses. Kalau jurnal ya, satu jurnal saya terus terang agak jarang baca. Tapi beberapa bagus ya, yang paling bagus ya pasti di jurnal Nature ya. Di Nature itu bagus ya, dicari buat jurnal science ya. Untuk PPT mohon maaf tidak saya share ya, jadi untuk nonton siaran ulangnya boleh lewat YouTube ya, sudah ada semua. Rata-rata gaji saya bisa ada di posting, ada di Medium, saya cerita di sini. Apakah word cloud yang digunakan pada text saja? Tidak, kita juga bisa menggunakan di domain lain ya, misalkan contoh saya katakan itu domain musik. Ya, di domain musik saya menggunakan word cloud, misalkan apa visualisasi audionya, tahun keluar lagunya dan sebagainya. Tapi yang ditampilkan teks gitu. Ya, mungkin sudah ya untuk tutorial hari ini. Ada lagi mungkin ya, saya buka sesi 1 menit pertanyaan sebelum kita akhiri. Lebih baik mana metode SSD atau CNN untuk mendeteksi kendaraan dan menghitungnya dari video CCTV? Ini saya nggak bisa jawab sekarang karena workshopnya akan ada di akhir bulan ini. Nanti setelah ini saya tampilkan workshopnya ya. Jadi lebih baik apa namanya teman-teman yang lain nanti yang akan menjawabnya. Lebih baik mana? Karena pas banget pertanyaannya sama judul dari workshop kita selanjutnya mengenai computer vision untuk deteksi kendaraan. Apakah data scientist kerjanya hanya di sekitar proyek perusahaan saja atau fleksibel bisa kerja di luar perusahaan? Maksudnya freelance ya. Banyak sekarang freelance. Bisa, mantap. Terima kasih. Bantu diinfokan ke relasinya mungkin Bapak Ibu ya untuk
channel kita, kan kita rutin mengadakan webinar ya, webinar series. Setiap hari akan ada ya per hari kita akan ada webinar. Monoton dan bosan, kita akan coba naik karena kita di arah apa namanya singkat, tidak jam. Nanti mungkin kita sesekali kita adakan bootcamp mungkin ya dengan pemateri-pemateri pilihan gitu. Nah, kita semua gratiskan akses dan informasikan koleganya, Bapak. Kan juga ya, silakan informasikan kolega-koleganya untuk mungkin sedikit menginformasikan mengenai kita, yaitu di tanggal 18 Juni 2020 jam setengah 4 sampai dengan jam setengah 6 sore. Nah, ini menghadirkan pemateri Mas Nabi Ibrahim Bawazir. Beliau merupakan Head of Data Science Datamesh dan juga LinkedIn Spotlight Indonesia 2019. Ini Mas Nabi ini sangat populer jadi biasanya beliau memposting beberapa dengan data science, machine learning, AI, dan lain sebagainya. Terus beliau banyak informasi yang bisa kita peroleh. Nah, kita akan menghadirkan langsung ya pada hari Kamis 18 Juni 2020 jam setengah 4 sampai dengan jam setengah 6 sore. Dan acara ini gratis ya. Kemudian link pendaftarannya langsung saja di desa.ai/tampil ya. Bagi Bapak Ibu yang hadir di kedua sesi ini akan mendapatkan sertifikat. E-sertifikat dari sponsor kita yaitu Tebar Bisa Foundation dan Indonesia 5G Ecosystem ya, ID 5G. Nah, ini juga ada event lainnya ya, yaitu bedah data science dengan Pak Onowe Purbo ya. Kang Ono akan bercerita mengenai bedah data science. Nah, ini menarik ya, ada beberapa event data science ya. Ini selama pandemi COVID ini mungkin yang berminat untuk ikut seminarnya ya, karena mungkin work from home atau fleksibel, kita bisa ulangnya. Jadi Bapak Ibu jangan ini pre-eventnya sudah lewat sebenarnya hal yang seperti ini. Ya, main eventnya 20. Kita menghadirkan Pak Onpo, kemudian saya sendiri hadir nanti, dan Pak Ilyas ya, Pak Ilyas pernah hadir di channel kita, akan coba membahas lagi mengenai mendalami machine learning. Ini live melalui Bisa Tampil dan YouTube-nya Bisa AI. Daftarnya langsung di bisai/tampil. Ya, dapatkan sertifikat dari Asosiasi 5G Ecosystem Indonesia atau ID 5G dan juga dari Bisa AI. Ibu yang hadir pada ada main event ya. Nanti katanya kita bisa kasih